Halo, halo Chen. Wie geht's euch? Ach so, oke, good. Kita lanjut lagi untuk pertemuan kita yang ke berapa ini ya? Yang ke empat berarti ya. Soalnya bab satunya itu kan ada dua video. Bab duanya satu video. Nah, berarti sekarang yang ke bab tiganya aku usahain juga satu video ya teman-teman ya. Good. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini adalah playlist eh, bahasa Jerman, belajar bahasa Jerman. Kita ngambil materinya dari Nezur Neu A1 ya teman-teman ya. Jadi ngambil materinya di Nezur Neu, terus aku kirim ke GPT untuk dibikinin apa namanya seperti ini, dibikinin seperti ini materinya. Nah, biar nggak terkena pelanggaran gitu ya, atau pelanggaran hak cipta gitu teman-teman. Oke, langsung aja untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, boleh ditonton dulu video sebelumnya supaya tetap terus mengikuti dan tetap nyambung sama apa yang kita pelajarin hari ini. Oke, good. Pertama kita di sini ada ngebahas tentang redemitelnya Fragen zu Orten Stellen und Antworten gitu teman-teman. Jadi kita menanyakan nama tempat dan menjawabnya gitu ya. Nah, pertama di sini ada fragenya adalah was ist das? Apa itu gitu ya. Nah, itu kita bisa menjawab dengan das ist der Bahnhof. Itu adalah stasiun, das ist eine Schule. Misal seperti itu. Itu adalah sebuah sekolah kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya selain menggunakan was ist das, kita juga bisa menggunakan ya Yaoden Fragen, struktural ya Yaoden Fragen teman-teman. Seperti yang udah kita pelajarin di bab 2 kemarin. Untuk ya Yaoden Fragen yaitu kata kerjanya harus ada di posisi satu. Contohnya di sini adalah is das. Nah, isnya adalah verben dari sein gitu teman-teman. Jadi posisinya harus di satu. Is das eine Schule? Apakah itu sebuah sekolah? Seperti itu. Atau is das ein Museum? Apakah itu sebuah museum? Nah, kalau misalkan memang itu sebuah sekolah ya kita jawab iya. Ya, das ist eine Schule. Atau kita bisa jawab misal di situ Grundschule ya teman-teman ya. Atau sekolah dasar seperti itu. Kalau misalkan memang itu bukan sekolah, kita bisa menjawab nein. Nein itu tidak. Nein, das ist das Museum. Bukan, itu adalah sebuah museum. Seperti itu untuk menanyakan tempat dan menjawabnya. So next ada nach dingen Fragen di sini teman-teman. Atau pertanyaan selanjutnya kita selain bisa menanyakan nama tempat, kita juga bisa menanyakan hal lainnya. Itu sama juga menggunakan ya ada nine fragen gitu ya teman-teman ya. Di sini masih sama jadi runtutannya atau posisinya. Nah, jadi kata kerja itu harus ada di posisi pertama. Di sini ada is das ein Fahrrad? Apakah itu sebuah sepeda? Seperti itu. Is das ein Taxi? Is das ein Zug? Gitu ya, teman-teman bisa ganti nomennya atau kata bendanya dengan kata benda yang lain. Seperti itu. Apakah itu sebuah HP? Apakah itu sebuah komputer? Apakah itu sebuah perpustakaan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ada yang menanyakan kepada kita, kita bisa menjawabnya pakai ya atau nein itu ya teman-teman ya. Masih sama ya, das ist ein Fahrrad. Kalau bukan ya berarti kita pakai nein. Nein, das ist kein Fahrrad. Nah, ini kain itu masuknya adalah ke negation artikel. Nanti kita masuk ke gramatik yang di bawah sini ya teman-teman ya. Negation artikel. Tapi kita selesaikan dulu redemital yang ada di atasnya di sini 1 sampai 3. So next ada yang di nomor tiganya di sini teman-teman ada nach dem Weg fragen menanyakan jalan kayak gitu ya teman-teman ya. Und einen Weg beschreiben dan mendeskripsikan jalan. Seperti itu. Nah, di sini untuk menanyakan kita bisa menggunakan Entschuldigung untuk mengawalinya. Itu lebih sopan, lebih bagus, lebih apik ya teman-teman ya. Entschuldigung, wo ist bitte der Bahnhof? Misal seperti itu. Di mana stasiun kayak gitu. Ada bitunya ya lebih sopan kayak gitu. Atau kita bisa menggunakan wie komme ich zum Supermarkt. Saya kalau mau ke supermarket ini harus kemana gitu. Bagaimana saya mau ke supermarket itu sama aja kayak artinya adalah
kalau misalnya mau ke supermarket, jalannya itu kemana, kayak gitu. Terus pertanyaan ketiga ada also hier links geradeaus undan kayak gitu ya. Nah, itu untuk mengkonfirmasinya teman-teman. Jadi itu untuk mengkonfirmasinya. Oke. Nah, semisal kita udah menanyakan nih, wie komme ich zum Supermarkt atau wo ist bitte der Bahnhof. Nah, teman-teman bisa menjawab dengan das ist ganz einfach. Itu sangat mudah seperti itu. Nah, gehen Sie geradeaus und dann links und dann rechts. Nah, pertama kita tulis di sini dulu ya. Kita tulis di sini. Jadi rechts. Kenapa dia warnanya seperti ini, teman-teman? Nah, sini ya. Rechts itu ke kanan. Links itu ke kiri. Lalu ada geradeaus itu lurus. Sepertinya kebesarannya fontnya kita kasih di 24 aja. Semuanya dong. Kita kasih di 24. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi rechts ke kanan, links ke kiri, geradeaus itu lurus. Nah, di sini teman-teman bisa mendeskripsikannya. Gehen Sie geradeaus und dann links und dann rechts und dann tinggal kasih konektornya ya teman-teman ya. Konektornya bisa pakai undan. Untuk sekarang pakai undan aja dulu ya. Nanti di A2 kita masih lagi ada untuk mendeskripsikan jalan. Kayak gitu. Jadi untuk pengembangannya. Nanti ini masih dikembangkan lagi di A2. Kayak gitu. Oke. Nanti kalau misalnya udah sampai kita bisa menggunakan da ist der Supermarkt. Itu adalah supermarket kayak gitu. Nah, udah dikasih tahu jalannya kan? Dikasih tahu jalannya terus kita mengkonfirmasi ulang. Also, hier rechts, links und geradeaus und dann rechts und dann links und geradeaus. Das ist der Supermarkt. Nah, kalau misalkan dia jawab, ya, ya, genau, kayak gitu ya. Berarti benar kayak gitu. Jangan lupa untuk mengucapkan vielen Dank. Kayak gitu, oke? Nah, untuk menjawab menimbal balikan vielen Dank kita bisa pakai bitte atau bitte gern. Oke, sampai situ untuk redemitelnya. Sekarang kita masuk ke gramatiknya, teman-teman. Nah, gramatiknya di sini ada artikel, negation artikel. Kita akan tambahkan negation artikel. Kemarin kita udah bahas unbestim dan bestim artikel. Masih ingat ya? Unbestim adalah artikel yang tidak tentu, yang tidak spesifik, yang belum jelas. Jadi nomen yang belum jelas, kata benda yang belum spesifik kayak gitu ya. Baik dari jumlah, jumlah, warna, bentuk kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu adalah nomen unbestim kayak gitu atau unbestim artikel. Kita bisa menggunakan ein ya. Ein ada aina kayak gitu. Mungkin kalau misalkan di Indonesia kan jadinya sebuah gitu, teman-teman. Sebuah lelaki ya. Kalau laki-laki berarti seseorang ya. Seseorang lelaki atau sebuah buku, sebuah apel kayak gitu teman-teman. Untuk pluralnya nggak ada ya artikel unbestim di sini strip. Oke, selanjutnya ada bestim artikel adalah kebalikannya dari unbestim. Kalau unbestim yang belum jelas, kalau bestim yang sudah jelas harus dikenal. Nah, kalau unbestim di sini kita menggunakan der die das die. Mungkin teman-teman sudah lebih familiar dengan der die das die ya. Nah, itu adalah artikel dalam bahasa Jerman. Jadi apa sih itu artikel? Artikel adalah untuk menandakan nomen itu gendernya apa? Laki-laki kah, maskulin kah, netral kah, feminim atau plural. Kayak gitu teman-teman. Jadi bahasa Jerman adalah bahasa yang memiliki gender. Oke, setelahnya ada negation artikel. Negation artikel ini untuk apa? Negation artikel ini untuk menegasikan atau kalimat negatif ya teman-teman ya. Kalau biasa teman-teman kenal adalah negatif artikel. Jadi untuk mentidakkan
mentidakkan. Seperti itu. Mentidakkan, mentidak punyakan, mentidakkan. Bedanya kain dan nik apa? Nanti kita bahas ya di bab selanjutnya. Sekarang negatif artikelnya kita bahas yang kain dulu. Kayak gitu. Untuk maskulin kita menggunakan kain, dan netral juga menggunakan kain. Feminim kita menggunakan kaine. Plural kita menggunakan kaine. Kayak gitu ya. Feminim itu ya di, dan di plural ini ya. Nah, kayak gitu. Jadi disesuaikan juga. Ini bisa kita terus menentukan kainannya itu dari mana, Kak? Ya kita menentukannya dari si nomennya. Nomennya ini apa artikelnya? Nah, itu pentingnya kita menghafal nomen beserta artikelnya ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan di sini contohnya adalah derman. Jadi asalnya adalah derman, teman-teman. Man ini artikelnya adalah der atau maskulin. Kayak gitu. Dan ini udah nggak bisa diganggu gugat. Jadi emang ini harus kita hafal. Begitu. Jadi untuk nomen atau kata benda kita harus menghafal berserta artikel dan bentuk pluralnya. Seperti itu. Oke? Good. Nah, di sini ada water Beispiel. Di sini contoh lainnya ya, teman-teman ya. Ada contoh lainnya. Nah, di sini ada nih bekan. Tidak sering dipakai ya, atau tidak lumrahnya gitu ya. Nah, pakai unbestim itu biasanya tidak begitu sering dipakai. Lalu em, apa namanya, nih bekan itu bukan tidak sering dipakai. Sorry, berarti dia tidak spesifik kayak gitu yang tadi aku bilang. Nih bekan tidak terkenal, tidak spesifik. Mungkin untuk pertama kali ya, zum ersten Mal di sini untuk pertama kali. Lalu der Didas berarti sudah spesifik, sudah terkenal. Bukan sudah terkenal sih, maksudnya sudah dikenal gitu ya, sudah jelas kayak gitu. Nah, untuk kain ini nih atau verneinung atau penolakan gitu ya. Negatif lah, kalimat negatif. Kayak gitu, oke? Setelahnya, gramatik selanjutnya adalah imperatif mitzi. Nah, kalimat imperatif ini apa sih, teman-teman? Kalimat imperatif adalah kalimat perintah dalam bahasa Jerman. Kalimat perintah sendiri atau kalimat imperatif sendiri memiliki 3 form, teman-teman. Mempunyai 3 bentuk. Di sini kita masih menggunakan mitzi, nanti kita ada mitdu dan mit ir, gitu teman-teman. Ir kalian IHR, ya. Nah, di sini ada peraturannya, ada das Verbstet an erster Stelle. Jadi untuk verb, untuk kata kerja itu posisinya harus di pertama, kayak gitu. Oke. Nah, di sini kita ada verben contohnya, ada Beispielnya menggunakan verben gehen, teman-teman. Nah, imperatifnya adalah gehen Sie geradeaus. Kamu pergi lurus aja, kayak gitu. Undan ke kanan. Atau fahren Sie. Fahren itu kan mengendarai. Kamu sama aja ya. Cuman mungkin kalau yang gehen ini dia jalan. Karena kalau jalan itu kan Jufus gehen. Nah, kalau yang fahren ini dia mengendarai kendaraan, begitu teman-teman. Fahren Sie. Nah, untuk midzi, untuk imperatif midzi ini, jadi si verbenya itu udah nggak perlu dikonjugasi lagi, teman-teman, karena memang bentuk konjugasinya seperti itu, kayak gitu. Jadi sama kayak infinitif verbnya, kayak gitu, oke? Tapi nanti untuk do dan ir itu dia berbeda konjugasinya. Terus membedakan imperatif midzi dan yaudenen fragen gimana, Kak? Karena bentuknya kan sama aja kayak gitu. Pertama untuk schreiben kita bisa menandakannya kalau misalkan di schreiben atau di lesson ya. Kita bisa bisa melihat dia menggunakan tanda seru atau tanda tanya. Mudahnya seperti ini, teman-teman. Karena kalau lesson itu udah pasti kalimatnya harus jelas ya, kalimatnya lengkap kayak gitu. Kalau di buku-buku, di ujian, jadi dia ada tanda seru, ada tanda tanyanya. Kayak gitu, oke. Nah, untuk expressionnya gimana, Kak? Untuk expressionnya kita harus memahami keseluruhan konteks yang kita bicarakan. Makanya itu penting untuk menghafal word listnya atau vocabulary-nya dalam bahasa Jerman. Begitu teman-teman. Meskipun gramatik teman-teman nanti masih berantakan, tapi kalau misalnya teman-teman sudah menghafal
banyak kosakata di dalam bahasa Jerman, aku yakin banget 90% teman-teman pasti paham sama apa yang diomongin. Kayak gitu. Minimal banget teman-teman bisa paham secara garis besarnya dalam konteks pembicaraan itu. Gitu teman-teman. Kalau expression banyak ya, tipsnya mungkin kita bisa ngeliat dari intonasinya kayak gitu, atau kita bisa ngeliat dari konteks pembicaraan kita kayak apa, kayak gitu. Oke. Nah, itu untuk imperatif midzi. Jadi bentuknya seperti itu. Posisi verb di pertama, terus subjek, baru keterangan-keterangan lainnya. Gitu. Pokoknya ada di dua ini ya teman-teman ya. Posisi satu dan posisi dua. Posisi satu verb atau kata kerja, posisi dua adalah subjek atau personal pronomennya. Kayak gitu. Oke. Next ada adjective mid-sein teman-teman. Adjective mid-sein ini adalah sebenarnya nggak ada di table gramatik yang di network nya ya. Cuman di bagian rangkumannya tuh ada dia. Nah, adjective mid-sein adalah untuk kalimat kata kata sifat atau adjektif itu selalu menggunakan sein verben. Seperti itu teman-teman. Di sini kita bisa baca nach dem Verb sein steht das Adjektiv. Oke. Jadi untuk adjektif posisinya setelah kata sein itu teman-teman, verben sein. Nah, contohnya di sini der See ist tief. Das Haus ist alt. Die Straße ist breit. Die Stadt ist schön. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini ada tief, alt, breit, schön. Ini semua adalah kata sifat teman-teman. Oke. Beda nanti sama spasi ya. Spasi itu dia termasuk ada artikelnya gitu teman-teman. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Meskipun spas itu artinya senang, menyenangkan gitu ya. Nah, itu jangan sampai terkecoh. Oke? Nah, Zusammenfassung di sini kita udah belajar apa aja sih? Kita udah belajar Ich kann nach Orten und Dingen Fragen und Antworten kayak gitu teman-teman. Kita tadi udah belajar kita bisa untuk menanyakan jalan kayak gitu ya, menjelaskan jalan atau menanyakan tempat juga. Terus ada ich kann den Weg fragen und beschreiben, ini mendeskripsikan jalan tentu dengan menjawabnya ya teman-teman ya. Lalu kita udah belajar ich kann artikel ein, der, die, das, kein, dan keine. Itu unbestim, bestim, dan negation artikan. Richtig verwenden. Gimana susunannya yang benar kayak gitu teman-teman. Atau apa namanya, dengan menuliskan kata-katanya yang benar gitulah intinya. Oke. Terus selanjutnya kita udah juga belajar ich kann imperatif mit sie und adjektiv nach sein verwenden. Nah, ini tadi ya, imperatif mit sie dan adjektif mit sein kayak gitu, teman-teman. Oke, sampai sini dulu untuk capital dekainya. Nanti kita lanjut lagi di capital fear-nya. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Semoga teman-teman semua sehat selalu, lancar selalu rezekinya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, Dankeschön und bis morgen. Tschüss.